Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat bergabung pada acara pagi ini dalam kegiatan pelatihan keterampilan pengembangan media pembelajaran bagi guru SLB dalam upaya penerapan pembelajaran berdiferensiasi SLB PGRI Kamal Madura yang dilaksanakan oleh tim PKM Universitas Negeri Surabaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita mulai acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tak kenal maka tak tahu, perkenalkan saya Asmaul Husna sebagai Master of Ceremony yang akan memandu kegiatan hari ini. Perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pemaparan susunan acara, ketiga menyanyikan Indonesia Raya, keempat sambutan-sambutan, kelima pembacaan doa, keenam penyampaian materi, yang ketujuh diskusi dan tanya jawab, kedelapan pengarahan tugas peserta, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Agenda berikutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SLB PGRI Kamal Bangkalan kepada Ibu Yasmin Firdausi SS. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di sini hari ini untuk menghadiri kegiatan pelatihan keterampilan pengembangan media pembelajaran bagi guru SLB dalam upaya penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SLB PGRI Kamal. Alhamdulillah, terima kasih untuk MC sudah memperkenankan saya berbicara. Kemudian terima kasih untuk Bapak Ibu dosen. Ini sudah kerjasama kedua kalinya kepada kami. Alhamdulillah kami selalu menyambut dengan senang hati untuk segala kegiatan yang bermanfaat bagi guru-guru ataupun siswa di sekolah kami. Untuk kedepannya semoga kami bisa tetap menjalin silaturahmi, bisa tetap menjalin kerjasama yang baik dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen UNESA, agar kami semua bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari ilmu-ilmu panjenengan. Begitu dari saya sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yasmin. Sambutan yang kedua sekaligus membuka acara akan disampaikan oleh Ketua Tim PKM Universitas Negeri Surabaya kepada Bapak Albert Vicky Prakoso SPDPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Bu Yasmin selaku Kepala SLB PGRI Kamal Bangkalan dan Bapak Ibu guru SLB PGRI Kamal Bangkalan yang kami banggakan, teman-teman dosen, mahasiswa dan tentunya siswa SLB PGRI Kamal Bangkalan yang kami banggakan. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya di kerjasama yang kedua ini ya. Tentunya timnya berbeda ya Bu Yasmin, tapi insya Allah kami sebenarnya juga satu prodi. Itu saja Bapak Ibu, mohon izin kami tidak menggurui ya, sebenarnya kita berbagi pengalaman. Kebetulan Mbak Putri ini juga pengelola jurnal juga, kami juga pengelola jurnal ilmiah. Bapak Ibu mungkin yang mau menggunakan ingin naik pangkatannya untuk melakukan aplikasi ini juga bisa disamakan kami juga. Itu saya kira Bapak Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami yang judul pelatihan keterampilan pengembangan media berdasarkan di guru SLB PGRI Kamal Bangkalan ini dinyatakan.
Baik, agenda berikutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Alif Ramlan. Kepada Alif dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Tuhan untuk memohon keridhaan-Nya atas apa yang telah kita lakukan di sini. Ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami. Ya Tuhanku, terima kasih atas waktu-Mu. Kau berikan kelancaran pada acara kami. Semoga dengan ini semakin berkembang ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki acara inti yakni penyampaian materi yang akan dipandu oleh Bapak Eka Hendy Andriansa SPD MPD. Kepada Bapak Hendy, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru SLB Kamal, dan yang terhormat rekan-rekan PKM dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan pada hari ini saya mendampingi Pak Mufur sebagai moderator kegiatan PKM kita pada pagi hari ini. Untuk kegiatan hari ini saya akan membagi dua sesi. Yang pertama nanti sesi pertama ada penyampaian materi oleh narasumber kita Bapak Abdul Qadir, dan berikutnya saya membuka kegiatan diskusi. Diskusi, monggo nanti ibu-ibu bisa bertanya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Abdul. Sebelumnya perkenalkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, beliau bernama Muhammad Abdul Qadir, SPD MPD. Beliau memang pakar yang praktisi di bidang teknologi, terutama media pembelajaran, Bapak Ibu, di pendidikan ekonomi Indonesia. Beliau juga tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Vicky, beliau juga punya bisnis di bidang website dan lain sebagainya, dan juga beberapa produk juga pernah dikembangkan oleh Pak Gufur yang sekarang mungkin bisa Bapak Ibu akses juga di platform Android. Dan untuk pagi hari ini kami mencoba memperkenalkan bagaimana media pembelajaran yang nanti akan disampaikan Pak Gufur itu bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran yang kami harap nanti bisa bermanfaat dan bisa digunakan pada saat kegiatan pembelajaran Bapak Ibu semua. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Pak Gufur untuk memulai mempresentasikan terkait dengan materi tentang pengembangan media digital bagi guru SLB di SLB Kamal ini. Terima kasih Pak Gufur, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali. Kemarin kita sudah diskusi, walaupun sebenarnya tidak panjang. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menawarkan ke general semua, ke ibu-ibu semua. Kita mau belajar apa? Mau belajar membuat apps berbasis Android, atau kita mau belajar membuat media pembelajaran berbasis website. Karena dua-duanya itu punya keuntungan dan punya kekurangan masing-masing. Nah, kalau dari sisi saya kebetulan saya kenalkan dulu ya. Kalau kita pakai apps itu kebetulan kalau saya sekarang itu lebih memilih untuk mengembangkan website. Nah, ini website yang saya kelola ya. Ini sebenarnya gratisan awalnya ya. Jadi kita sudah kenal Blogspot. Nah, ini sebenarnya Blogspot. Cuma hanya saja diubah di custom domain. Saya misalkan kamu jenengan sudah punya ini. Nah, ini siapa ya Pak? Itu langsung dari provinsi. Oh, langsung dari provinsi, tidak dikelola sendiri. Ya, itu yang untuk sekolah, yang ngelola sekolah.
akan sangat disayangkan ketika kita sudah punya ini kita tidak manfaatkan. Kenapa tidak kita manfaatkan? Ini kan sebenarnya sumber traffic ya, sumber pengunjung dan sebagainya. Coba kita cek trafficnya berapa? Trafficnya sangat sedikit. Ya, cuma satu orang. Satu bulan. Dalam satu bulan itu cuma satu orang ya. Kan saya. Nah, mau gimana? Mau kita ngembangin media kita di website atau kita mau bangun apps? Gimana? Kalau saya sih bisa diterapkan di sekolah. Bisa lebih mudah untuk guru, bisa diaplikasikan ke anak langsung. Jadi begini. Jadi kalau saya berpikir bagaimana kalau kita membangun juga akan efeknya ke organisasi. Saya berpikirnya organisasi besar. Jadi pengunjung kita itu juga banyak, kita lebih semakin dikenal. Ya, jadi kita pertama kita bikin selama ini kan kita bikin materi itu kan ditulis ya, atau dikasih ke siswa itu biasanya pakai apa? Pakai PowerPoint atau pakai tulis atau pakai apa? Di print, ada di print. Nah, bagaimana kalau kita taruh di website? Sehingga itu meningkatkan traffic. Ya, dan siswa bisa kemana-mana, bisa di dalam sekolah, di rumah, itu bisa belajar. Nah, juga berbasis teks itu nanti bisa diubah menjadi berbasis semangat. Sekarang kita bikin aja, biar kita familiar dengan website, familiar dengan misalkan blog kita sendiri juga nggak apa-apa. Kita bikin blog kita yang isinya media belajar kita, gitu ya nanti. Siapkan materi mungkin 1.000 atau 100 berapa materi boleh. Ada kan dokumen materi. Nah itu bisa pindah. Materi tadi saya ajarin bikin blogspotnya. Nanti kalau sudah oke, mungkin saya datang ke sini lagi, kita akan ubah tampilannya atau ubah alamatnya dan sebagainya. Seperti itu. Bisa pakai HP bisa pakai HP bisa. Tapi akan lebih asik kalau pakai laptop. Kalau pakai HP bisa install blogger.com atau langsung ke ada yang tanya? Gimana? Apa tanya aja? Santai. Yang sudah buat ya. Saya itu untuk misalnya untuk autis. Karena kalau misalnya dipakai untuk buat saya sendiri itu gak mungkin dia akses. Karena kan berarti orang kalau alamatnya dikasih ke orang tuanya yang harus bisa. Bahkan orang bukan tidak hanya orang tua, umum seluruh dunia. Coba alamatnya apa? Alamatnya tadi. Oh, media pembelajaran. Yang blogspot tadi. Oh iya. Yang blogspotnya. Media pembelajaran. Blogspot tadi. Ya. Atau
silakan. Ada masukan. Ini tampilannya di orang tua seperti ini. Nanti bisa diubah-ubah. Temanya bisa diubah. Misalkan mau tema ini kan, contoh ya, ini kan tema. Mau tema seperti apa? Tinggal ganti. Nah, mau ganti yang mana? Tim. Kalau udah nama Bisa. Kan ini tinggal diganti aja saya. Nah ini kan media pelajaran SLP ini. Ya, mohon izin nyambung sedikit Ibu. Saya tertarik dengan tadi yang disampaikan Ibu terkait dengan autis. Nah, untuk anak-anak yang autis itu kira-kira yang ditonjolkan apa untuk belajar biar mereka berbeda? kalau untuk autis sendiri itu mungkin lebih ke sikap dan nanti fokusnya saja. Terus kenapa kok mereka butuh tadi yang dikatakan harus ada orang tua yang diberikan media ini? Kenapa nggak anaknya langsung? Karena kalau untuk saya pribadi, saya kan pegang autis namanya Dimas, itu gak mungkin kalau saya kasih ya sesuai sesuai kemampuan siswanya. Sebenarnya ada yang tingkatan autis itu yang ringan, sedang, dan emang dia autis murni. Nah untuk yang autis murni dulu sebenarnya kita juga ada anaknya itu senang komputer itu. Ada yang seperti itu, jadi autisnya ada yang cerdas, ada yang sikapnya memang belum sempurna, jadi sikapnya masih harus difokuskan di bagian perbaikan sikapnya dia, kemudian fokus untuk belajar, kemudian interaksi dengan orang lain itu dulu. Kebetulan yang Bu Eka muridnya seperti itu. Kalau ada yang siswa yang autis memang dia bisa pegang komputer, yang melek internet, dan dia sikapnya juga sudah bagus, bisa diberikan materi yang memang dia pegang itu enggak yang harus kita atur dulu gitu. Makanya kami butuh orang tua untuk mendampingi. Pertanyaan saya tadi mengarah pada ini. Mungkin yang fokus yang nanti mau Ibu tonjolkan di blognya itu apa, kalau Ibu sudah mengetahui bahwasanya siswanya itu lebih tertarik pada gambar-gambar yang menarik yang teman-teman yang autis tadi. Berarti Ibu lebih fokus ke gambarnya, nama di gambarnya. Tapi di awal kan berarti Ibu harus melakukan observasi dulu. Anak-anak autis kan ada berbeda kan, kalau autis itu tidak bisa disamaratakan, ada yang seperti yang tadi dijelaskan. Ini baru saya tahu seperti itu. Mungkin itu Ibu. Jadi kalau ada observasi awal baru kembangkan teruskan. Jadi kenapa saya kenalkan Blogspot? Itu sebenarnya saya ingin juga satu ya, pembelajaran kita berkembang. Pembelajaran berkembang, pembelajaran itu tidak dilakukan di kelas saja, tapi di luar kelas juga bisa. Ada orang-orang tua, ada orang-orang terdekat yang kita bisa ngasih materi itu kapanpun dimanapun, dan bisa ambil juga dari rumah. Jadi IT dan sebagainya. Itu belajar menjadi lebih kaya. Yang kedua, lembaga itu juga bisa lebih berkembang. Karena orang lain juga akan, ketika nyari tulisan tentang atau cara mengatasi anak autis, bisa teman tulisan ini siapa sih? Guru di sini. Atau gurunya juga kan juga berkembang juga. Nah, nanti juga bisa, ini ada konsultasi. Saya nggak mau sekolah karena malu mungkin, tapi didatangi, oke, kita ada layanan. Nah, layanan misalkan kita jadi lembaga itu berkembang. Itu yang sebenarnya saya harapkan. Nah, ini adalah untuk awal. Dan sebenarnya itu nggak mahal, murah. Yang tadi kan gratis kan. Kalau mau rame tadi hanya tinggal ganti media pembelajaran autis ini, misalkan blogspot menjadi .com, itu kan tadi sudah saya tunjukkan harganya. Cuma 150.000 ya per tahun, itu nggak mahal. Iya, per tahun daripada yang 4 juta tadi. Kenapa kok murah? Karena postingnya itu sudah dari Google gratis. Ya, sekarang belajar post. Jadi kita posting sesuatu. Jadi posting itu kalau di posting ada di sini.
new post atau new post. Kita buat posting sesuatu ya. Nah, judul sama selain itu main aja, judul sama tulisan udah publish sudah keluar. Contoh ya, saya ada bangga kalau saya ada. Nah, jadi lebih enak itu bikin dulu di Word, nanti di copy paste di sini. Jadi di Word, kalau sudah selesai. Nah, jangan lupa ini judulnya. Kemudian usahakan ada ini heading. Usahakan ada heading. Kita buat heading dulu. Karena ini ada heading satu sebenarnya. Title atau heading satu. Ini ada heading. Nah, ini juga ada heading. Kita headingkan. Jadi kita atur di Word dulu. Kenapa? Kalau ada heading seperti ini, dianggap tulisan kita adalah tulisan berkelas, tulisan profesional. Bisa pakai gambar gini Pak? Oke, ini ya. Kita. Bisa. Contohnya, ini adalah contoh, ini pengertian media pendidikan, gitu ya. Atau media pembelajaran. Kita pada coba dengan. Nah, hati-hati kalau kita membuat gambar. Saya sarankan gambar itu adalah gambar kelas ini atau gambar yang bebas lisensi atau lisensinya diperbolehkan. Sekarang kita pakai ini misalkan, media pembelajaran itu kita pakai ini misalkan. Jadi saya kita tinggal download aja, akan kita download. Ya, sekarang kita posting. Nah, tinggal mengisi. Nah, kita tinggal upload dari komputer tadi. Nah, ini media pembelajaran. Sekarang tulisannya kita copy paste. Kalau kopas itu dengan teks. Iya. Gambar di upload gitu. Iya. Copy paste juga bisa. Bisa. Tapi akan lebih rapi kalau tidak. Sudah di copy paste, sudah selesai. Tinggal kita habis. Kita kasih label juga boleh. Labelnya adalah misalkan pendidikan. Atau kita kasih label lagi yang agak hanya misalkan habis di sekarang. Coba aja kita buka. Nah, muncul di sini, ya kan? Kita tinggal mau, kita bisa jadi bahasa Indonesia juga bisa. Jadi konsepnya begini, ini kan belajar ya bisa blog seginian, ya. Bisa blog satu orang satu blog, atau kalau kita sudah belajar, ini kan tadi kan kita konteksnya belajar, biar sudah bisa semuanya, bikin aja satu blog khusus nanti sendiri yang dikerjakan bersama-sama. Yang nanti di domainnya di domain profesional, nanti .id apa, misalkan SLP PGRI, amal.id, dan isinya banyak, isinya konten-kontennya. Nah, itu akan asik. Jika nanti arahnya bisa diarahkan nanti di ketika yang banyak yang baca itu kan bawahnya itu bisa promosi juga, shop selling gitu kan. Layanan ini hubungi gitu. Nah, nanti juga ada program-program, misalnya program kewirausahaan, program bisnis atau program apa. Itu tergantung kreativitas kita nanti integrasi dan macam-macam. Kita melayani apa aja. Atau bahkan jualan di sini. Nah, contohnya kita juga bisa di media ini juga bisa diisi kan? Sampai ke apa namanya? Ada di fasilitas dan kayak gitu. Yang beritanya yang kurang ya, yang belum.
Nah ini kan kalau diikuti, nah ini kan bisa lah kita menambah. Shopee nambah dulu ya. Ya ini udah link lah, bisa terlink-kan. Ya ini kan bisa. Nah ini bisa terlink ke blog kami. Atau minta ke adminnya ini bisa nggak? Ini ditambahin blog titik SLP PGRI Taman SDN FD. Nanti diarahkan ke blogspot itu bisa. Namanya subdomain, subdomain. Baik, gimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Cukup? Tadi belum saya buka pertanyaan, ternyata sudah mulai relatif Pak Bapak langsung ya. Oke, baik. Ya, cukup menarik sekali apa yang kita bahas pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Mungkin saya bisa memperkirakan Bapak Ibu yang awalnya kamu bilang pengembangan media pembelajaran, pasti pikirannya, waduh, media kemana ini? Ternyata kita bisa memanfaatkan apa yang sudah ada di sekolah. Salah satunya website sekolah tadi, yang semoga nanti bisa kita linkkan dengan blog yang tadi sudah kita kenalkan oleh Pak Bapak. Ya, tidak kita kira ternyata blog itu juga bisa menjadi media pembelajaran bagi siswa. Ya, mau itu bentuk tulisan, audio, visual maupun berbagai audio visual, semua bisa kita manfaatkan di situ. Okay. Dan ternyata kita juga tahu tadi ya dari Pak Bapak, ternyata ada manfaat tadi yang disebutkan Pak Bapak. Tadi ada 4 yang manfaat. Yang pertama, pembelajaran kita di sekolah bisa lebih efektif dan efisien. Ya, tadi yang dimaksud Pak Bapak itu siswa di rumah bisa membaca terlebih dahulu. Itu namanya pembelajaran sinkronus asinkronus. Ya, itu nanti mereka bisa mempersiapkan diri sebelum besoknya tatap muka dengan diri. Nah itu sekarang juga dikembangkan ya di Kementerian Pendidikan. Di arah seperti itu memang belajar itu sinkronus asinkronus tidak harus selalu di sekolah, tapi bisa menggunakan sumber belajar yang lain, salah satunya blog. Yang mungkin lebih baik lagi kalau Bapak Ibu sudah mengembangkan sendiri, ya jadi tahu arahnya mau kemana. Nah tadi ada manfaatnya, yang pertama pembelajaran kita efektif efisien. Kemudian yang berikutnya tadi juga ada branding. Ya, tadi yang dimaksud keuntungan itu adalah branding untuk sekolah kita sendiri. Jadi sekolah kita bisa dikenal masyarakat secara umum. Kemudian secara personal itu nanti ada income juga bagi kita. Dan kemudian kalau tadi Ibu bisa mengembangkan tadi websitenya Ibu, kebetulan namanya belum ada yang pakai kan? Nah itu mudah sekali namanya dicari orang kan. Nah kebetulan itu jangan dibuat, nanti dikembangkan saja mungkin untuk blog pribadi. Kalau banyak orang nanti yang konsultasi terkait dengan autis mungkin ya, nanti Ibu bisa jadi narasumber kemudian dan sebagainya. Itu membranding Ibu sendiri ya, itu awal mula kita membranding diri kita sendiri. Yang tadi selain kita branding sekolah kita. Dan yang terakhir tadi adalah manfaatnya untuk bekal akhirat ya. Tadi yang disebutkan waktu tadi. Oke, itu tadi ya, banyak sekali manfaatnya saat kita mulai bisa mengembangkan. Tadi kalau Ibu pengen berubah menjadi .id belakang dan juga Bapak Ibu memang disarankan Pak Ufur, pikirkan dulu bagaimana kita mengembangkan blog kita sebaik mungkin, karena itu tidak free dan tidak gratis. Jadi alangkah baiknya ini dimantapkan dulu. Kemudian setelah kita mantap, banyak yang tertarik dan sebagainya, baru kita mulai ke jenjang yang berikutnya. Jadi jangan terburu-buru, kita mantapkan dulu dari diri kita sendiri. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau mengikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir. Dan berikutnya ada pemaparan tugas ini yang saya rasa tugasnya tidak sulit, karena tugas ini sebenarnya sudah punya draftnya Bapak Ibu, tinggal nanti mengalihkan ke blog Bapak Ibu sendiri. Seperti apa tugasnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Putri Ulfa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Putri, silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Gofur selaku pemateri dan Pak Herdi selaku moderator. Di sini saya ingin menyampaikan untuk tugas Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan. Jadi tidak usah berat-berat, gitu ya Pak. Tugasnya kan tadi sudah disampaikan untuk membuat blog ya masing-masing. Nah, tugas masing-masing peserta yaitu mengisi
mengisi blog tersebut berupa media pembelajaran yang direncanakan, dan nantinya ketika kami datang lagi di pertemuan selanjutnya, Bapak Ibu bisa penerapannya ke siswa seperti itu. Ya, jadi prakteknya bisa di rumah masing-masing setelah ini sebagai tugas dari pelatihan ini, dan nanti untuk mendapatkan sertifikat. Ada yang mau ditanyakan? Semuanya kan dikerjakan sendiri. Nanti berarti prakteknya di kelas masing-masing sendiri di saat pertemuan lagi bersama siswa. Betul, bersama siswa. Monggo nanti bisa dibantu Bu Yasmin untuk mengkondisikan bagaimana nanti ketika prakteknya bersama siswa. Yeah. Beberapa siswa tuh yang tidak bisa pakai ini handphone, apa kita harus konfirmasi ke orang tuanya juga atau gimana? Yang Brahita gimana Pak? Untuk nanti penerapannya ke siswa. Begini, nanti penerapannya nggak semua, yang perwakilan saja, 1 atau 2, ini nggak harus semua. Monggo nanti dipilih mana yang bisa kami adaptasi. Penting ada 1 blok aja, nanti akan kami berikan domainnya. Yang penting 1 blok, nanti kami akan berikan domain. Nah nanti berapa setahun atau 2 tahun. Untuk yang sekolah nanti ya, untuk dikelola sekolah. Tapi nanti dari masing-masing peserta mungkin dibuat dulu media pembelajarannya seperti apa, kemudian nanti penerapannya mungkin perwakilan begitu ya Kak India ke siswa. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa kita janjian dulu Bu Yasmin ya, kapan nanti siswa-siswa mulai masuk. Ya. Masuk 15 Juli. Langsung tanggal 15 Juli. Nanti kita kondisikan lagi ya. Ya maksudnya Masuk anak-anak lagi. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Momen ya. Oke. Saya cukup, saya kembalikan ke Mbak MC. Alhamdulillah telah sampai kita pada penghujung kegiatan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta siswa yang sudah hadir pada kegiatan pelatihan hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dalam jangka panjang, khususnya bagi Bapak dan Ibu Guru dalam mengembangkan media pembelajaran. Kalau begitu, saya akhiri dengan sebuah pantun. Buah duku, buah leci, dicampur gula enak sekali. Saya Asmaul selaku MC pamit undur diri, sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada praktek ataupun apa di sana. Ini namanya adalah advokasi. Kemarin itu dipimpin oleh yang IT dari Jawa Timur, dari Bangkalan yang terpilih menjadi juru IT di Jawa Timur. Sekarang tahun ajaran baru. Kalisa sekarang kelas berapa? Kelas berapa Mbak Kalisa? Kelas 2. Mas Arif sekarang kelas berapa Sarif? Kelas 6. Kelas 6. Tadi Mas sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMP. Sekarang tahun ajaran baru, materinya apa? Kalisa, kemarin Ibu sudah kasih tahu materinya, sekarang apa Kalisa? Ya, apa yang Ibu ajari kemarin? Yang Ibu suruh belajar di rumah kemarin apa? Hafal huruf Braille.
bisa. Nanti Ibu kasih dengar video menyanyikan lagu huruf Braille. Setelah mendengarkan videonya, Kalisa mencoba menyanyikannya sendiri. Bisa? Nanti kalau bisa Ibu kasih hadiah, dapat reward. Oke? Tidak boleh menangis. Apa tadi Kalisa? Halo. B sampai M tadi Kalisa hafalnya ya. Bapak sekarang saya lagi hafalkan sendiri, nanti Ibu tanyakan lagi. Ibu mau belajar sama Mbak Latifah dulu. Oke? Diingat-ingat dulu, kalau sudah hafal baru boleh. Tarif hafalin dulu. Huruf Braille-nya ya. Ayo Latifah. KP-mu mana tadi Pak? Ibu kirim link di WA-mu ya. Nanti kamu buka. Nah, ke pembelajaran hari ini di tahun ajaran baru kelas 9, pengertian puisi akan dijabarkan lebih luas. Terus akan kita bahas tentang ciri-ciri puisi, unsur-unsur puisi. Iya nanti ya, saya sebentar habis itu kita menyimpulkan dari materi yang ada di video. Setelah ini Latifah mendengarkan video penjelasan yang Ibu kirim ke Latifah di dalam web itu, nanti linknya diklik ya. Habis itu Latifah dengarkan sampai selesai, kemudian dirangkum ditulis di kertas menggunakan lekter ya. Kita coba buka dulu, buka. Ada tulis baca selengkapnya, diklik. Nah, bisa dibaca. Di bawah ini ada linknya. Nah, yuk tonton dan dengarkan videonya. Kita klik. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sambil dirangkum, sambil ditulis. Video kali ini kita akan belajar tentang puisi. Puisi mempunyai ciri khusus yang membedakannya dengan jenis sastra lainnya. Nah, struktur puisi terdiri atas struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi merupakan unsur-unsur pembangun puisi yang dapat dilihat secara jelas atau dapat diamati secara jelas. Sementara itu, struktur batin puisi merupakan struktur yang berhubungan dengan perasaan dan pesan yang ingin disampaikan penyair. Ya, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Bagas, Ilham, Pak, alat transportasi, pinter. Sekarang ibu tanya, ada yang bawa HP? Coba dikeluarkan. Video yang bawa HP, silahkan dikeluarkan HP dan buku tulisnya. Ya, sekarang coba lihat bukunya. Ini untuk sekarang nih, Bagas dibaca dulu. Ya, coba dibaca Bagas. Coba dengerin Bagas baca. Alat transportasi dibagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Sekarang kita belajar tentang alat transportasi darat dulu ya. Yuk dilihat, coba video yang dikiasi. Ya, boleh. Dilihat, ayo nanti ibu tanyakan. Ilham, belum hafal huruf ya?
Lihat, tadi kita belajar tentang apa? Dari video yang Bagas lihat. Belajar tentang apa, Bagas? Benarnya tadi, transportasi itu apa? Transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut orang atau benda dari suatu daerah ke daerah lain. Contohnya, misal Ardi, ya, Ardi dari rumah ya datang ke sekolah ya. Naik apa di? Sepeda. Itu merupakan alat transportasi. Ya, kenapa? Karena sepeda yang ngangkut Ardi ya, sama Ardi di engkol ya sampai sini ya. Tuh, terus lagi misalnya Ilham, rumahnya di mana, Han? Rumahnya Ilham di mana? Karbungo. Ilham kesini naik apa? Sepeda. Berarti Ilham diangkut sama apa? Sama sepeda motor, karena jauh ya. Rumahnya Ilham kesini jauh. Kalau pakai sepeda itu kan capek ya. Jadi ya, transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut orang atau benda dari suatu daerah ke daerah yang lain. Tadi setelah melihat video itu, alat transportasi ya. Alat transportasi dibagi menjadi berapa? 3 ya. Yaitu yang pertama apa? Alat transportasi darat. Yang kedua alat transportasi laut. Bagus, pintar. Kalau sudah belajar pintar ya, bisa jawab. Yang ketiga alat transportasi darat. Bagus. Ya. Sampai sini mengerti? Masih ditanyakan itu ya. Awas, Icang ngerti Cang? Cang, alat transportasi tadi ada berapa Cang? Mulai berapa? Tadi alat transportasi dibagi jadi berapa? 3. Bagus. Apa aja Cang? 1 alat transportasi. Bukan. Mobil itu di mana? Di darat. Berarti yang pertama alat transportasi darat. Yang kedua alat transportasi udara. Pintar. Kurang satu lagi ya Pak. Kalau Icang dari sini dari Kamal mau ke Surabaya, berarti naik alat transportasi laut. Pintar. Ya. Ada 3 ya. Udah mengerti? Ya kalau sudah silakan ini dicatat dulu, ditulis di bukunya ya. Nanti buat belajar di rumah. Karena hari ini pinjam HP-nya kan ya. Ya sekarang ditulis dulu ya, ditunggu. Ilham ditulis dulu ha. L kayak angka 1 panjang. Nah ya. Kita teksi ya. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Oke, kita akan mulai dengan pelajaran. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Semuanya sudah siap? Nah, tarik nafas dulu ya. 3 kali. Tangannya dilipat. Oke, 1 kali dulu. Yuk. Sekarang
DKI. Oke, sudah? Tenang, siap. Semuanya sudah centang absen, daftar kehadiran. Coba lihat. Sudah? Oh ya. Semuanya sudah? Centang absen? Sudah? Oke, bagus. Kemarin kita belajar apa? Yang Ibu kirim di grup WA. Coba dibuka. Belajar apa? Expression. Mana? Expression of inviting people. Inviting people. Artinya apa? Mengajak orang. Oke, sekarang kita akan lihat di PPT-nya Ibu ya. Bisa lihat? Bisa lihat? Expression. Inviting people. Nih, social functionnya to invite someone to do something or come to some place. Nih, ada generic structure dalam kalimat. Ya, kalimat kita harus menggunakan struktur. Ada let's, ayo, would, maukah, subjek apa? Bisa nama orang, ya orang. Kemudian verb, kata kerja, objek, ya tempat atau benda. Ini examples, contoh kalimat. Let's go to the library to find some references. Oke, sekarang coba baca di blognya Ibu. Sudah? Jadi ya itu contoh percakapan dalam bahasa Inggris tentang mengajak seseorang. Ini ya, Bu minta buat kelompok ya, buat kelompok. Anda ini aja ya, Anda sama Usai dulu sama Ibu. Buat poster atau papan ajakan, boleh dilukis ya, digambar atau lewat Canva. Ada. Terus boleh video. Sekarang bicarakan mau buat apa. Sudah? Kalau sudah, ini dikirim di grup kelas. Kemudian dulu nanti dilanjut ya, diwarnai. Nanti kita pertemuan minggu depan presentasi ya. Oke. Hari ini sudah kita belajar tentang kalimat ajakan. Minggu depan Ibu mau lihat presentasi dari tugasnya Canva. Kalau Anda sama Usai sudah dikirim di grup kelas, nggak apa-apa di WA. Oke, kita tutup. Kita berdoa. Ulang. Nih dimasukkan dulu. Baik, pada hari ini kita sudah menyelesaikan presentasi hasil dari penugasan pelatihan keterampilan pengembangan media pembelajaran dari tim. Bagaimana mungkin ada evaluasi terkait pembelajaran untuk kelas tunarungu, tunanetra, dan tunagrafika. Silakan. Terima kasih semua. Pada dasarnya kita nggak mengevaluasi ya, sebenarnya kita paling tidak apa yang perlu kita tingkatkan, karena kemarin itu kan kita masih basic bagaimana kita membuat sebuah materi yang berbasis tulisan,
masih ada banyak lagi dan masih tahu kalau mau lebih bagus lagi, lebih expert lagi semuanya. Jauhnya adalah salah satunya misalkan mungkin kalau kita mengembed dari YouTube kan ada fasilitasnya ya, tinggal ngembed gitu aja. Tapi kalau kita mau mengembed quiz, misalkan dari quizzes, itu kan butuh kode sedikit iframe gitu ya. Nah, itu juga bisa diembed di situ. Jadi ada tulisan, butuh, kemudian nanti ada quiznya di situ. Itu bisa di iframe langsung ada di situ. Jadi kayak video di situ, nggak link, ada di situ iframe namanya. Kemarin kalau pasang itu kan ada sebenarnya, cuma bingung caranya. Namanya tekniknya namanya teknik iframe. Jadi teknik ada tulisan, nanti ada video, nanti ada ngerjain di situ. Ya, embedding juga sama. Cuma istilahnya nanti pakai teknik iframe. Itu bisa nanti kita mudah di situ kita bisa. Kemudian ada lagi masalah komentar dan sebagainya. Nanti hati-hati komen tetap jangan selalu dibuka gitu ya. Dan tidak semua komen bisa langsung masuk. Dan karena itu akan nanti digunakan oleh orang-orang lain yang memang tidak pernah untuk insert komen arahnya ke link-link yang nggak bagus, yang jujur online juga. Itu namanya istilahnya nanti block working. Jadi untuk membangun website-nya dia, dan misalkan namanya terima kasih padanya bagus tapi di sini dikasih link gitu kan, linknya. Nah, itu namanya block working. Nah, gimana? Kalau itu nanti nggak begitu ngefek ya, yang ngefek itu ke kayak judul online atau situs yang dilarang oleh pemerintah. Itu karena mereka omset dari situ mereka itu besar. Jadi ada orang khusus memang yang tugasnya atau kerjanya seperti itu. Ratusan juta bahkan miliaran per bulan omsetnya yang arahnya kami aja setiap tiap hari itu pasti diserang kayak gitu. Ada dua teknik sih, tekniknya masih block working biasa, kemudian pakai teknik spamming dan sebagainya, pakai sedikit teknik. Tapi kalau di Oxford aman karena servernya dari Google dan Google keamanannya maksimal, termasuk yang betul maksimal. Jadi sebenarnya seperti itu sih mungkin ada yang ditanyakan. Sebenarnya ingin blognya tuh biar lebih lanjut karena saya melihat settingannya kan masih bingung, belum kenal gitu. Jadi saya cuma ngubah-ngubah, baru belajar ngubah-ngubah tema. Kemudian saya tuh pengen settingan format bentuknya itu juga tiba-tiba kan sesuai tema, langsung full satu. Saya tuh kan pengennya satu beberapa bar gitu aja, nanti yang dikit lanjutnya. Ya, nanti kita nanti di waktu itu kan kalau kita ke sini juga masalah kalau itu kalau kita jadwal itu nanti dilihat maunya apa. Sebelum itu juga ada yang profesional. Oh iya. Ya, nanti terus apa yang mau diinginkan termasuk iframe ya di kartu. Termasuk teknik atau mau sekarang ada waktunya nggak? Mau pulang ya? Apa aja kita jadwalin? Kalau misalnya di sini sudah direkam kan? PPT itu gimana? PPT juga bisa. PTMB juga sama. Iya, soalnya saya tadi kan presentasi, buka lewat PPT sendiri. Akhirnya bisa. PPT juga bisa. Pengennya tuh yang ya ada di blognya juga, jadi saya menjelaskan anak-anak di PPT HP-nya sendiri juga ada gitu. PPT itu biasanya dimasukkan ke Google Presentation. Google Presentation itu kayak ya nanti di situ juga teknik iframe. Tapi dimasukkan di karena PPT kan butuh server ya. Nah servernya kita pinjam di Google Drive. Google Drive kita buat open, kita buat iframe gitu. Berarti ada kodenya kita tempelin di. Jadi buat PPT kita nggak usah nyimpan PPT lagi, ada di blog semuanya.
terpisah. Ya, oh iya, memang tujuannya memang itu salah satunya. Salah satunya paling penting adalah bisa diakses dimanapun. Yang lain mungkin ada tambahan? Umumnya kalau memang tahun depan pengen latihan apa lagi bisa disampaikan ke kami. Insya Allah kita akan memfasilitasi. Entah itu dari media atau mungkin kemarin tadi kita sudah ngobrol sama guru juga penataan ruang. Kita akan ajak teman kita yang akan masukan atau media kita akan memberikan kepada arsip juga. Itu yang apa? Ini kan kerjasama kita kan bukan hanya sekedar selesai di sini saja. Kita bisa dilanjutkan tahun kemarin kita sudah apa, sekarang apa. Nanti kita sampaikan juga ke universitas. Semoga didanai lagi dan juga itu ya. Saya kira. Baik. Kalau dari saya mungkin apresiasi aja buat guru sekalian, karena kan ini mungkin hanya guru ya, jadi pasti kadang kalau lagi muncul malesnya, capeknya dan lain-lain, tapi satu hal bahwa kalau kita mau mendekat pada digital itu susahnya di awal. Jadi nanti untuk tahun-tahun berikutnya itu ya udah tinggal buka aja lagi gitu. Jadi nggak perlu membuat lagi gitu. Tapi memang itu sudah tersimpan dan kemudian nanti bisa digunakan. Jadi kalau susahnya di awal ya sekarang gitu. Jadi selain memang handle anak-anak di sini kan sudah sulit ya, tapi akan lebih mudah ketika kita menggunakan media yang lebih bisa dekat dengan mereka juga. Tidak melulu dengan media yang konservatif tradisional atau tampau itu sudah kita harus juga update, karena kan terlihat ya kalau teman-teman pakai anak-anak pakai media digital itu terlihat antusiasmenya juga lebih tinggi gitu, sehingga mungkin akhirnya memang kita yang harus menyesuaikan untuk mau belajar, mau mengupgrade di samping sudah susah handle mereka tapi tetap semangat dan sudah bagus banget sih tadi ibu keren ajaranya. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan begitu untuk pelatihan keterampilan pengembangan media pembelajaran bagi ibu SLB PGRI Kamal kami nyatakan alhamdulillah. Dan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang, yang terhormat Kepala Sekolah SLB PGRI Kamal Bangkalan Madura, Ibu Yasmin, dan Ibu Guru sekalian. Yang terhormat juga Pak Gofur dan Pak Albrian Vicky selaku tim PKM dan pemateri pada hari ini. Tidak usah berlama-lama lagi, mungkin langsung dimulai saja nggih Pak Gofur untuk acara Zoom pada hari ini, yaitu pendampingan terkait pelatihan lanjutan pengembangan aplikasi atau media pembelajaran berbasis web bagi guru-guru SLB PGRI Kamal Bangkalan. Monggo Pak Gofur, mungkin bisa langsung saja. Oke, terima kasih Bu Sri. Suara saya sudah jelas ya? Kurang nyaring sedikit Pak. Ini lagi di luar Pak Gofur. Siap. Di saya jelas Pak. Oke, udah jelas ya. Oh ya. Bapak Ibu semua, yang penting Bapak Ibu juga. Jelas ya Bapak Ibu? Terdengar, tapi kurang jelas Bapak. Ini kurang kencang suaranya. Jelas Bapak. Oke, karena saya nggak bisa kenceng ini ada di KAP ini. Jadi rame-rame. Jadi begini ya, Bapak Ibu, ibu-ibu lah, nggak ada bapaknya, lupa saya.
Ya, saya share di screen dulu. Oke, seperti ini, nggih. Yang sebenarnya yang ingin seperti apa namanya kita hari ini mencoba untuk menyisipkan PowerPoint sama quizzes ya seperti ini Bapak Ibu ya. Bagaimana di dalam blog kita itu ada PowerPoint seperti ini. Kira-kira seperti itu. Iya betul Pak. Ibu-ibu ya. Seperti ini ya. Ini dalam blog, kalau ini quizzes. Oke, pada dasarnya kita ini sebenarnya sedang embedding materi ya, materi atau komponen komponen yang ada di website gitu ya ke website kita menggunakan teknik iframe namanya. Jadi kita siapkan sebelumnya, tetapi kita apa namanya PowerPoint kita di dalam Google Drive. Jadi Google Drive-nya harus ada dulu. Nah, kita buat Google Drive untuk menampilkan atau menaruh PPT kita. Saya kira Bapak Ibu sudah bisa meletakkan PPT di Google Drive kita. Bisa nggih Ibu-Ibu? Bisa Bapak meletakkan Bisa PPT ke Bapak. Oke. Kalau sudah bisa, tinggal buka saja PPT kita. Nah, tinggal dibuka. Nah, PPT ini tidak akan apa namanya diproses menjadi website ketika formatnya masih PPT. Jadi kita simpan. Ketika sudah kita simpan, kita save as. Kita simpan sebagai Google Slide. Jadi kita masukkan di Google Drive, kemudian kita buka, kemudian simpan menjadi Google Slide. Hasilnya akan seperti ini. Jadi ada dua, berarti ini kan PPT kita. Nah ini adalah hasil simpanan kita di sebagai Google Slide. Kalau kita buka seperti ini, jadi nggak jauh beda biasanya. Cuma ada sedikit perbedaan mungkin nanti kalau di tingkat lanjut. Kalau sudah Bapak Ibu semua, kalau sudah kita tinggal klik file lagi, file kemudian bagikan. Di bagikan ini ada publikasikan ke web. Nah, kayak gini. Kemudian klik sematkan. Nah, sematkannya ada iframe. Nah, ini yang kita butuhkan. Ini yang kita copy. Ini akan saya hapus dulu postingan saya ini. Kita coba sisipkan PPT. Nah, ini kan masih kosong gitu, sisipan PPT. Kita masih kosong. Nah, taruh saja di mana kita mau menyisipkan PPT kita. Misalkan kursornya ada di sini. Nah, kita mau naruhkan di sini, kita naruh di sini, ubah tanda pensil ini menjadi tanda kode. Nah, atau tampilannya menjadi tampilan HTML. Nah, akan seperti ini. Kemudian cari, misalkan di sini, nah, di bawahnya ini, taruh saja di sini kodenya, kita pastekan, kemudian kita kembali. Oh, kita perbarui dulu. Kemudian kita kembali ke tampilan menulis. Maka hasilnya kan seperti ini. Tadi sudah berhasil. Nah, kita perbarui. Maka hasilnya adalah seperti ini.
Nah, sudah muncul PPT kita. Jadi sederhana, tinggal apa namanya, nyiapkan PPT, taruh di Google Drive, ubah menjadi Google Slide, kemudian tampilkan dalam format website, kemudian tempelkan atau sisipkan, ya. Kemudian kodenya ditaruh di PPT atau ditaruh di blog kita. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba sekarang. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau sudah berhasil, kita lanjutkan ke kuisis seperti itu. Saya kira mudah ya, sangat Iya, mudah. Bapak, bisa dicoba. Ya, silakan dicoba. Mungkin ada yang peserta yang share screen Pak Bofur. Oke, boleh. Dipandu Pak Vicky ya, silakan. Ya, saya share screen tapi masih siapkan ininya dulu. Link Ya, apa-apa. PPT-nya dulu. Oke, nggak masalah Bu. Nanti kalau sudah siap. Bapak, ini saya mencoba untuk share screen, Pak ya. Apakah sudah muncul gambarnya? Oke, sudah. Muncul. Ini udah benar, Ya. Pak ya? PPTX gini ya? Boleh, dibuka dulu saja. Save as Google Ya, Slides, Pak ya? Oke, sudah benar. Di mana nih? Oke, kalau sudah, tinggal file lagi. File? Ya, file, share. Ini ya, Pak? Nah, publish to web. Ya, betul. Klik embed. Ini, Pak. Klik publish. Ya, betul. Oke. Nah, tinggal copy. Sudah di copy? Sudah. Oke. Nah, itu dihapus dulu yang PPT yang itu. Sudah ya? Atau mana diletakkan? Mau diletakkan di mana ya? Maunya tuh saya taruh di sini, Pak. Karena kemarin nggak tahu nempelnya, jadi saya Oh, screenshot. oke. Dihapus dulu aja, dihapus dulu aja. Ini saya hapus dulu, Pak Dihapus, ya. ya. Ini, Betul. Pak. Ya, ganti tampilan HP. Wow. Nggak apa-apa. Eh, eh, plus cari yang tampilan HTML itu yang inviting, yang eh, setelah P atau di atasnya memberi ajakan juga boleh. Ini, Pak ya. Jangan apa, kembali lagi di kontrol Z tadi. Ini. Kembalikan. Terus, nah, karena harus setelah tutup. Nah, setelah tutup. Ini. Setelah tutup. Nah, itu di enter boleh. Enter. Nah, lagi boleh. Terus di sininya. Atau boleh setelah inviting people, itu juga boleh. Oh. Nah, setelah slash P. Info. Nah, ya, tutup. Benar di Nah, sini. baru di enter. Di enter. Satu lagi di enter, satu lagi biar kelihatan. Satu lagi. Nah, kasih satu lagi, taruh situ. Nah, biar kelihatan ada bedanya. Setelah itu kembali ke tampilan biasa. Update, Pak ya. Update boleh. Ke tampilan biasa dikembalikan bisa. Yang tampilan biasa. Oke, nggak apa-apa. Coba aja dibuka. Cek, sudah berhasil apa belum? Kok hilang? Hilang. Ini. Enggak, sudah mendukung. Ini, Ya. Pak. Ya, betul.
Nah, itu kan sudah Walah. berhasil itu. Oh iya. Hmm. Oke, coba dibuka aja. Ini. Nah, siap-siap dulu. Iya. Terus preview. Review boleh, dibuka blognya juga boleh. Ini lihatin jadi di blog. Wah, gede banget. Bisa diedit Pak ini. Bisa. Bedanya kalau di Quizzes kita harus apa namanya punya akun ya, akun Quizzes. Jadi misalkan saya begini, eh, misalkan biasanya saya nyari ya, nyari, saya langsung aja biar eh, apa namanya contoh ya. Misalkan saya nyari soal IPA level 1 atau eh, eh, soal IPA gitu ya, atau soal IPA kayak gini. Nah, kita buka aja di Quizzes. Nah, kalau Bapak Ibu belum apa namanya eh, login, nanti ini nggak akan keluar. Jadi harus login dulu, harus punya akun dulu. Akunnya yang gratis enggak apa-apa. Ini kan berarti ada nama saya ini. Sudah punya akun. Nanti kalau ada soal kayak ini, itu ada tombol ininya. Kalau nggak punya akun atau belum punya nggak login, maka tombol ininya hilang, nggak ada. Nah, kalau sudah ini tinggal kita eh, kayak tadi embednya kayak gini. Nah, iframe sama seperti ini. Kalau ada low full screen, copy aja gini. Di copy, nanti sama aja kayak gini. Blog saya tadi, ini kan belum ada kuisnya ya. Saya coba sisipkan kuis. Nah, sisipkan kuisnya ada di sini. Kita coba tampilan HTML-nya. Kita paste di sini. Kita coba tampilan menulisnya. Nah, sudah ada kuis di sini. Kita tinggal atur. Kita coba perbarui. Nah, ini kan tadi belum ada kuisnya ya. Nah, kalau ini kita perbarui, maka akan muncul kuis. Tinggal dimensinya kita mau main di mana. Saya kira itu. Eh, Kenapa kok ada bisa nanti sebenarnya bisa diatur lagi sih. Saya belum nemu juga. Karena saya biasanya nggak pakai blog tapi pakai pakai WordPress. Kalau WordPress itu lebih ini ada pluginnya sendiri, jadi dia lebih fleksibel lagi. Tapi itu level pro. Tapi nggak apa, saya kira untuk blog sudah cukup lah. Sudah cukup. Kita bikin quiznya, yang penting kita harus login dulu. Kalau dulu nggak perlu login. Kalau sekarang kan quiznya juga sudah mulai komersial ya. Sudah mulai ada login, kemudian ada sekolah dan sebagainya sudah berbayar. Saya kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau mau nyoba, monggo silakan. Ini baru tadi nyoba yang kuisis itu masih melihat Ya. soal-soalnya. Atau coba akun jenengan dibuka, soalnya dibuka. Ya, ini masih dibuka lagi. Bisa screen coba. Makanya agak lama. Ini ya Pak ya. Yang bawah. Ya, Klik copy aja, langsung klik copy aja. masa gini bisa ya? Ya, bisa tanpa diblok bisa. Hmm. Hmm. Hmm.
Ya, di atasnya selamat belajar. Setelah tutup, kalau buka setelah tutup ya. Ini Pak ya? Ya, betul gitu. Oke. Sudah. Preview di preview aja. Oke, sudah full. Oke. Bisa Pak. Nah, jadi dalam blog itu kita bisa belajar baik tulisan, baik suara, baik video, langsung puisi juga di situ. Bisa macam-macam. Nah, nanti kalau kita konsisten isi itu, konsisten kita buka, suatu saat aset digital itu akan berguna. Jadi nanti itu menjadi inspirasi dari guru-guru lain, dibuka oleh orang dan sebagainya, itu ada nilai, selain nilai pembelajaran juga nanti ada nilai material. Pak, mau tanya, untuk apa namanya materinya itu, misal punya saya tadi kan langsung kelihatan materinya full gitu Pak. Maksud saya tuh langsung muncul tapi cuman beberapa judulnya aja gitu, bisa Pak dari temanya Pak ya? Oh iya, dari temanya. Jadi kayak gini ya. Mungkin seperti ini ya. Ya kan kayak gini kan yang diinginkan mungkin ya. Iya. Jadi Ya, kayak ini dari temanya. iya betul, kecil-kecil gitu. Ya, ini dari temanya. Kalau ini temanya pro. Jadi kita modifikasi sendiri. Kita bikin, kita modifikasi sendiri. Kalau yang Jadi kami itu kan dari blognya sendiri milih kan Pak, ada beberapa itu nggak bisa diedit-edit Pak ya? bisa, tapi agak ribet. Agak ribet. Karena sama aja. Coba ini kan kalau ini kan ya, tema saya. Nah, tema saya kan ini. Nah, ini. Jadi agak ribet. Nah, kayak gini. Banyak. Nah, banyak kodenya. Gitu ya. Jadi saya biasanya update temanya. Jadi memang biasanya beli dapat dapat kayak gini. Kalau di Indonesia ada kok Pak yang jual tema. Ada yang murah, ada 100 ribuan, ada 200, ada kayak itu. Cari aja di toko tema blog. Yang instan aja dulu. Iya, yang ada juga. Nanti kalau sudah banyak, kalau sudah pengunjungnya sudah banyak, apa namanya sudah terbiasa gitu nanti juga nggak usah apa namanya. Saya dulu juga kayak gitu, nanti pelan-pelan. Iya betul. Isi kontennya dulu aja. Oke, saya kira seperti itu. Saya kira sudah cukup dari saya, gitu. Demikian Bu Putri, Pak Vicky, dan para peserta. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gofur atas materi yang telah diberikan pada hari ini. Dari Pak Vicky mungkin ada tambahan atau sudah cukup Pak? Saya kira cukup Bu Putri. Nanti kalau memang ada kekurangan lagi bisa melalui Bu Putri atau bisa langsung ke Pak Gofur. Jadi kalau memang sudah bisa dipraktekkan ya saya kira sudah cukup ya. Kita tunggu aja next PKM tahun berikutnya apa yang masih dibutuhkan teman-teman dari SLB Kamal ya. Iya. Jadi nanti Bu Yasmin mungkin ada masukan kira-kira butuh pelatihan apa lagi bisa koordinasi dengan kami. Begitu nggih Bu Yasmin. Tahun kemarin kan sudah KWU kewirausahaan, tahun ini media pembelajaran, mungkin tahun depan kira-kira SLB PGRI Kamal
butuh pelatihan apa lagi gitu. Jadi nanti Kemarin Pak, sih setelah dapat masukan dari salah satu teman dosen itu, ada teman-teman yang dengar mungkin tata ruang di sekolah gitu, mungkin Bu Putri gitu, nggak apa-apa. tata ruang, oh ya seperti yang Pak Vicky kemarin sampaikan ya, arsip dan lain sebagainya. Ya nanti bisa kami ini bersama tim dan dosen yang berkompeten di sana di bidangnya itu. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Fethi Tiara Kusmana, saya guru kelas tunanetra. Semenjak ada pelatihan ini, alhamdulillah sekarang murid-murid saya lebih gemar belajarnya, lebih semangat karena ada dibantu dengan media-media yang ada di blog tersebut. Dengan cara menonton video, mendengarkan lagu, mereka lebih bersemangat untuk belajar dan cepat memahami materi-materi yang saya berikan. Berkat pelatihan ini ada perkembangan dari pembelajaran yang saya lakukan dan untuk murid-murid pun ada perkembangan dari minat dan kemampuan dalam mendalami pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalatus Soleha. Saya dari SLB PGRI Kamal mengajar di kelas SMA LB Tunagrahita. Dengan adanya pelatihan ini, menurut saya sangat bermanfaat bagi siswa saya karena awalnya siswa saya itu tunagrahita, saya jarang menggunakan yang namanya internet atau yang sekarang ini blog. Kemungkinan saya hanya mencari dari buku-buku lalu saya tunjukkan. Dengan adanya ini siswa saya lebih senang karena melihat di video-video yang menarik untuk pembelajaran. Saya berharap dengan adanya kerjasama ini mungkin saya lebih sering ada pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Firdausi. Saya mengajar di SLB PGRI Kamal. Saya mengajar di kelas tunarungu SMA LB. Setelah adanya pelatihan tentang penggunaan media pembelajaran dan pada pembelajaran berdiferensiasi, alhamdulillah saya bisa belajar lagi tentang penggunaan media pembelajaran yang lebih bervariasi. Kemarin contohnya kami diajarkan untuk membuat blog. Jadi kami diajarkan dari awal untuk membuat blog, di mana kami harus mengisi materi tentang pembelajaran yang akan kami lakukan di kelas. Alhamdulillah sudah saya terapkan di kelas dan saya berhasil mempraktekkan dengan baik. Kemudian anak-anak juga bisa melakukan pembelajaran asinkron kemudian sinkron di kelas, dan mereka juga sudah mengenal apa itu blog atau website juga. Mereka sudah mempraktekkan di kelas dengan baik bagaimana belajar melalui blog, kemudian di kelas juga belajar prakteknya. Mungkin begitu dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.